Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswaku, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik. Dalam modul ini kita akan mempelajari keterampilan menulis argumentasi. Silakan kalian baca dan kalian pahami apa saja materi yang ada di dalam modul ini. Setelah itu, diharapkan kalian mampu untuk menjelaskan pengertian menulis, menguraikan fungsi dan azas menulis, menguraikan tahapan menulis, menjelaskan pengertian menulis argumentasi, menerangkan pola pengembangan menulis argumentasi, mengidentifikasi ciri-ciri, struktur, dan strategi menulis argumentasi, dan kalian harus mampu memahami contoh menulis argumentasi. Kita belajar bersama-sama yuk. Halo para mahasiswa, mengingat pentingnya tujuan yang ingin dicapai dalam modul ini, baik untuk membantu Anda dalam memahami konsep menulis argumentasi, dan untuk mencapai hasil yang optimal, maka dari itu, silakan Anda baca dan Anda pahami saran-saran sebagai berikut. Yang pertama, dalam mempelajari modul ini, kaitkan apa yang Anda baca dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang Anda miliki. Kedua, berilah tanda-tanda tertentu atau catatan khusus atau uraian yang Anda anggap penting. Ketiga, buatlah rangkuman setelah Anda melakukan kegiatan pembelajaran, lalu bandingkan dengan rangkuman yang ada di akhir modul. Keempat, untuk memahami dan mendalami modul ini, Anda harus mampu menuliskan argumentasi dengan tema dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan instruksi dosen. Saudara, percayalah, pengalaman Anda sebagai mahasiswa akan mempermudah Anda dalam memahami modul ini dengan baik. Selamat belajar. Para mahasiswa, apa yang terbayang dalam pikiran Anda ketika mendengar kata menulis? Ya, menulis merupakan suatu kegiatan produktif untuk menghasilkan sesuatu, yaitu berupa tulisan. Dalam kegiatan menulis, seorang penulis harus mampu menuangkan ide dan gagasan yang dimilikinya secara sistematis dalam bentuk tulisan. Menulis pada dasarnya merupakan sebuah komunikasi berbahasa verbal yang menggunakan simbol-simbol tulisan sebagai mediumnya. Para mahasiswa, terkadang kita sulit untuk mengungkapkan ide dan gagasan yang kita miliki dalam bentuk lambang tulisan. Itu dikarenakan kita kurang memiliki informasi, kurang memiliki ilmu pengetahuan, dan juga pembendaharaan kosakata yang sangat minim. Nah, untuk mengatasi semua itu, kita harus melakukan kegiatan berbahasa lainnya seperti kegiatan membaca dan kegiatan menyimak. Membaca dan menyimak merupakan sebuah kegiatan berbahasa bersifat reseptif atau mendapatkan sesuatu. Sesuatu apa? Sesuatu ilmu pengetahuan, informasi, dan kosakata. Maka dari itu, seorang penulis yang baik merupakan seorang pembaca yang baik. Begitupun sebaliknya, seorang pembaca yang baik merupakan seorang penulis yang baik. Baik, kita baca secara bersama-sama apa itu pengertian menulis. Oke, para mahasiswa, masih semangat untuk belajar? Kita akan mempelajari tadi kita sudah mempelajari fungsi dari tulisan. Nur Jamal membagi menjadi 7 fungsi keterampilan menulis sebagai dalam Suladi yang tahun 2020 halaman dengan 200. Menulis, kita mampu beliau membagi 3 azas dalam kepada orang lain. Yang pertama adalah informasi tersebut tentunya dapat berguna untuk menambah ilmu pengetahuan yang dimiliki. Kejelasan. Yang dalam kedua, kegiatan menulis, dengan menulis kita dapat meyakinkan yang harus dilaksanakan pembaca adalah karena penjelasan segala aspek ide gagasan yang kita tuliskan itu kebenarannya harus dapat dipertanggungjawabkan, mudah dipahami.
Melainkan Yang ketiga, juga tulisan dengan tersebut menulis tidak salah akan tafsir mampu oleh mengajak pembacanya. pembaca untuk melakukan sesuatu Kejelasan dalam hal ini berdasarkan tidak informasi sama-sama, yang sehingga disampaikan setiap oleh butir penulis. ide yang dituliskannya seakan-akan tampak Yang keempat, nyata oleh pembacanya. menghibur pembaca. Jadi dalam hal ini, Menghibur pembaca apapun ini yang kita sering sekali tulis, kita lihat makna yang ingin atau kita baca disampaikan dari seorang penulis cerpen, harus sama dengan novel, yang didapat oleh seorang puisi pembaca. yang bersifat menghibur. Keringkasan. Kelima, Keringkasan melarang berarti atau suatu memerintah karangan tidak pembaca. menghamburkan kata-kata. Jadi kalau kita menulis, Tidak itu dapat semena-mena dalam menuliskan menggunakan suatu butir ide yang larangan dikemukakan. atau sesuatu Tidak perintah berputar-putar dalam bentuk menyampaikan tulisan. sesuatu gagasan 6. dan tidak Mendukung menggunakan kalimat pendapat yang orang panjang. lain. Tujuannya 7. semata-mata Menolak untuk atau mudah menyanggah dipahami pendapat oleh seorang orang pembaca. Yang selanjutnya, ketepatan. Pada Azas kesempatan ketepatan kali ini, mengandung kita ketentuan akan bahwa suatu mempelajari tulisan tentang harus fungsi dapat keterampilan menyampaikan menulis. butir-butir gagasan kepada Nurjama pembaca, membagi dengan menjadi 7 menggunakan fungsi keterampilan ejaan, menulis sebagai berikut. diksi, tanda Yang baca, pertama, dan dengan penggunaan menulis kalimat yang kita tepat, mampu memberikan sehingga tulisan informasi tersebut mudah kepada orang dipahami lain. oleh pembaca. Informasi tersebut tentunya dapat berguna untuk Para mahasiswa sekalian, seperti yang kita ketahui bersama bahwa menulis merupakan suatu kegiatan terencana dan tersusun secara sistematis. Dengan demikian, sebelum kita melakukan kegiatan menulis, kita harus melalui beberapa tahapan. Heaven membagi tahapan-tahapan menulis sebagai berikut. Yang pertama, tahap prapenulisan. Kedua, tahap evaluasi. Ketiga, tahap mengedit, dan keempat, tahap revisi. Keempat tahapan yang diungkapkan oleh Heaven dapat kalian baca dan pahami, sehingga kalian mampu untuk menuliskan sebuah karangan atau kegiatan menulis dengan baik. Para mahasiswa sekalian, pada lembar modul kita kali ini, kita akan mempelajari tentang jenis-jenis tulisan. Ada beberapa jenis tulisan yang harus Anda pahami sebagai seorang mahasiswa. Salah satu tujuannya adalah untuk mampu menyelesaikan tugas kuliah dengan baik. Pada bagian ini juga, kita akan membahas tentang bagaimana penggolongan karangan berdasarkan cara penyajian dan tujuan penulisannya. Finoza membagi beberapa jenis tulisan sebagai berikut. Yang pertama, karangan deskripsi. Karangan deskripsi adalah karangan yang berusaha menyajikan atau memaparkan apa yang penulis lihat, penulis dengar, dan penulis rasakan, sehingga seolah-olah para pembaca merasakan langsung apa yang sudah dideskripsikan oleh seorang penulis. Karangan narasi. Karangan narasi ini berbentuk tulisan yang berusaha menciptakan, mengisahkan, merangkai tindak tanduk perbuatan manusia dari sebuah peristiwa secara kronologis. Biasanya, karangan narasi ini kita lihat di cerpen, novel, ataupun alkisah atau sebuah peristiwa, dan seringkali kita jumpai juga di film ataupun di sinetron-sinetron. Karangan eksposisi. Karangan eksposisi merupakan wacana yang bertujuan untuk memberitahu, mengupas, menguraikan, dan menerangkan sesuatu. Pada karangan deskripsi ini, bertujuan untuk memberi informasi dan ilmu pengetahuan kepada pembaca. Dan pembaca tidak dipaksa untuk menerima apa yang dituliskan oleh seorang penulis. Tapi pembaca hanya sekedar diberitahu saja mengenai informasi tersebut. Karangan argumentasi. Karangan argumentasi merupakan karangan yang bertujuan menyajikan pembaca agar menerima atau mengambil suatu doktrin, sikap, dan tingkah laku. Dalam kegiatan ini, karangan argumentasi harus menggunakan bahasa yang logis dan masuk akal, sehingga para pembaca dapat meyakinkan apa yang dipaparkan oleh seorang penulis. Dan pada karangan argumentasi sangat membutuhkan keterampilan berpikir kritis tinggi. Karena kenapa? Dalam menulis argumentasi kita harus
memaparkan atau menuliskan berdasarkan ilmu pengetahuan, analisis, dan pendapat kita secara logis dan nyata, sehingga kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Yang terakhir, karangan persuasi. Karangan persuasi adalah karangan yang bertujuan untuk membuat pembaca percaya, yakin, dan membujuk akan hal-hal yang dikomunikasikan. Jadi karangan persuasi ini sering sekali kita jumpai pada saat ceramah, pada saat iklan. Nah, kan itu berusaha membujuk atau merayu untuk melakukan sesuatu. Oke, itu saja pemaparan pada lembar kita kali ini. Pada bagian ini, kita akan membahas tentang menulis argumentasi. Berikut ini pengertian menulis argumentasi. Saudara, seperti yang kita ketahui bersama bahwa keterampilan menulis argumentasi berhubungan erat dengan berpikir kritis. Karena dalam melakukan kegiatan menulis argumentasi, seorang penulis harus mampu mengelola pikirannya berdasarkan penalaran dan sumber data yang relevan. Dengan begitu, seorang penulis sebelum melakukan kegiatan menulis harus memperbanyak ilmu pengetahuan dan informasi lalu bandingkan dengan sumber data yang relevan. Hal ini bertujuan agar hasil tulisannya benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, hasil dari penulisan argumentasi harus meyakinkan pembaca tentang suatu kebenaran. Maka dari itu, kita harus mampu memberikan suatu statement ataupun suatu tulisan yang dapat memperkaya ilmu pengetahuan bagi seorang pembaca. Pada bagian ini, kita akan mempelajari bagaimana pola pengembangan menulis argumentasi. Menulis argumentasi disajikan secara detail dan terperinci untuk mengungkapkan suatu permasalahan berdasarkan analisis dan evaluasi dengan menggunakan sumber data yang relevan. Dengan begitu, apapun yang disajikan atau dituliskan oleh seorang penulis, kebenarannya harus dapat dipertanggungjawabkan dan dapat memperbanyak ilmu pengetahuan bagi seorang pembacanya. Ada beberapa hal yang harus penulis pahami. Salah satunya adalah bagaimana pola pengembangan menulis argumentasi. Silakan kalian baca dan pahami pola pengembangan menulis argumentasi ini sehingga kalian mampu untuk menuliskan argumentasi dengan baik. Berikut ini merupakan ciri-ciri menulis argumentasi yang membedakan antara jenis tulisan argumentasi dengan tulisan lainnya. Seperti yang kita ketahui bahwa menulis argumentasi merupakan jenis tulisan yang terdiri atas gambaran pendapat untuk membentuk sebuah simpulan. Simpulan yang dituliskan oleh seorang penulis itu harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga apapun pendapat yang diuraikan oleh seorang penulis itu hasil berpikir kritis, berpikir kreatif, dan bernalar agar tidak mendapatkan makna ambiguitas atau bermakna ganda atau terjadi kesalahpahaman. Berikut ini Mansur membagi ciri-ciri menulis argumentasi. Yang pertama, menguraikan pendapat agar pembaca lebih yakin. Dalam kegiatan ini, untuk meyakinkan pendapat kita kepada orang lain, maka kita harus mampu menguraikan sebuah permasalahan berdasarkan informasi yang valid dan sumber data yang relevan tentunya. Yang kedua, memberikan informasi buat verifikasi berupa gambar, grafik, dan lain sebagainya. Ada sesuatu yang tidak bisa dipaparkan oleh kata-kata. Maka dari itu, fungsi gambar atau grafis itu mendukung agar tulisan kita mudah dipahami. Yang ketiga, mencari asal pandangan baru dari pengamatan, pengalaman, dan penelitian. Hal ini disebabkan oleh adanya berpikir kritis, sehingga pengamatan kita
mungkin saja berbeda dengan orang lain. Pemikiran kita juga pasti berbeda dengan orang lain. Maka dari itu, seorang penulis harus mampu mengelola masalah tersebut sehingga dapat terpecahkan dengan baik. Yang keempat, berisikan penutup dan simpulan. Yang kelima, memiliki data dan informasi fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. 6. Menguraikan dan disampaikan secara logis. Jadi, dalam hal ini, apapun yang diutarakan oleh seorang penulis harus disampaikan secara logis atau masuk akal. Sehingga nggak ada lagi yang namanya makna ganda dalam tulisan tersebut. Dan harus menentukan pemecahan masalah yang dapat membantu pembaca tersebut. Selanjutnya, kita akan mempelajari struktur teks argumentasi. Para mahasiswa, sebelum penulis melakukan kegiatan menulis teks argumentasi, alangkah baiknya penulis tersebut memahami bagaimana struktur teks argumentasi agar hasil tulisannya tersusun secara sistematis sehingga mempermudah para pembaca untuk memahami apa yang ingin disimpulkan atau disampaikan oleh seorang penulis. Secara garis besar, Harahap membagi menjadi 3 struktur teks menulis argumentasi sebagai berikut. Yang pertama, pendahuluan. Pada bagian pendahuluan, teks argumentasi membuat argumen yang akan disampaikan atau menunjukkan dasar sebagai argumen yang akan ditulis. Pada bagian pendahuluan ini harus disusun semenarik mungkin guna menarik para pembaca. Selain itu, pada pendahuluan, penulis harus mengungkapkan secara gamblang dan terperinci permasalahan apa saja yang sedang terjadi sehingga mampu memecahkan permasalahan tersebut. Yang kedua, tubuh atau argumen. Isi yang disampaikan berfokus pada usaha membuktikan pendapat atau gagasan. Tulisan dapat berupa alasan logis, fakta atau data, dan tulisan dapat harus berdasarkan analisis, disusun, dan dikemukakan dengan hasil observasi sehingga dapat mencapai simpulan yang benar. Jadi pada saat kita menulis di bagian argumen, kita harus menganalisis, kita harus berpikir kritis, kita harus melakukan observasi guna menjawab permasalahan yang sedang terjadi. Ketiga, simpulan atau ringkasan. Tujuan yang ingin disampaikan melalui proses penalaran yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis sehingga mempermudah pemahaman pembaca. Ya, kalau kita ingin melakukan kegiatan menulis, kita harus mampu mengungkapkan ide dan gagasan berdasarkan hasil penalaran dan analisis, tentunya dengan menggunakan bahasa yang logis sehingga mempermudah orang lain atau pembaca memahami hal tersebut. Kali ini kita akan mempelajari langkah-langkah menulis argumentasi. Para mahasiswa, sebelum Anda melakukan kegiatan menulis argumentasi, alangkah baiknya Anda memahami terlebih dahulu langkah-langkah menulis argumentasi dengan baik. Hal ini bertujuan agar hasil tulisan Anda tersusun secara sistematis dan mudah dipahami oleh para pembaca. Rahayu membagi langkah-langkah menulis argumentasi sebagai berikut. Yang pertama, menentukan topik atau tema. Topik yang dipilih mengarah pada masalah yang harus diselesaikan. Usulan perbaikan terhadap suatu persoalan atau masalah yang memang harus dicarikan jalan keluarnya. Tentunya pemecahan masalah tersebut menggunakan penalaran berdasarkan data dan fakta sebagai sumber yang relevan. Kedua, menentukan tujuan. Tujuan dari menulis argumentasi adalah membuktikan kebenaran suatu pendapat
dengan menggunakan data dan fakta sebagai alasan yang akan dijadikan sebuah simpulan, sehingga simpulan yang ditulis oleh seorang penulis dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ketiga, mengumpulkan data sebagai sumber yang jelas. Teknik pengumpulan data ini merupakan suatu proses untuk mencari data-data dan fakta di lapangan dengan cara wawancara, observasi, angket, maupun studi dokumen. Keempat, menyusun kerangka karangan agar tidak keluar dari struktur penulisan argumentasi. Yang kelima, mengembangkan kerangka karangan menjadi sebuah karangan argumentasi yang baik. Karangan tersebut diharapkan dapat mempermudah penulisan dalam menuangkan ide secara sistematis, terarah dalam mengembangkan paragraf argumentasi. Saat ini, kita akan mempelajari bagaimana strategi menulis argumentasi. Menulis argumentasi bukan hanya sekedar mempertentangkan argumen yang satu dengan yang lainnya saja, tetapi harus diuraikan dan dijelaskan kepada pembaca berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang telah penulis lakukan. Maka dari itu, seorang penulis harus memahami bagaimana strategi menulis argumentasi dengan baik agar hasilnya benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Strategi ini dapat digunakan untuk mengatasi mahasiswa dalam menulis argumentasi. Para mahasiswa, sebelum berargumen, penting untuk memahami komponen apa saja yang digunakan dalam membentuk suatu argumen. Argumen sendiri timbul karena adanya asumsi, dan asumsi inilah yang memerlukan pembuktian. Asumsi tersebut berisi pendapat atau bantahan berdasarkan bernalar dan mengumpulkan data serta sumber data yang relevan dengan permasalahan yang sedang dianalisis. Ogatz dalam Jailur Rahman menyajikan 3 strategi menulis argumentasi, yaitu yang pertama, kompromis. Penulis dalam hal ini tidak langsung mematahkan ideologi orang lain, melainkan melakukan kompromi yang berkaitan dengan ideologi tersebut. Kedua, disagree. Penulis dapat secara langsung menyampaikan ketidaksetujuan. Dalam hal ini, penulis wajib memberikan argumen yang mendetail agar pernyataan tersebut tidak menjadi simpulan yang tidak beralasan. Jadi, kalau kita membuat sebuah statement atau simpulan dalam argumentasi, itu harus disertakan dengan alasannya, dengan data dan fakta, sehingga simpulan yang dituliskan itu dapat dipertanggungjawabkan. Stating irrelevance of opposing idea. Setiap klaim apapun dalam tulisan argumentasi harus disertakan dengan alasan atau dengan argumen. Jadi dalam hal ini, penulis tidak menggunakan alasan yang emosional karena terlalu abstrak dan tidak mudah untuk dipahami. Baik, silakan kalian pahami strategi menulis argumentasi. Dengan begitu, kalian akan dengan mudah untuk menuliskan ide, gagasan, berdasarkan hasil bernalar untuk mencapai tujuan pembelajaran, yaitu mahasiswa mampu menulis argumentasi dengan baik dan benar. Berikut ini merupakan jenis dan contoh tulisan argumentasi. Ada 6 jenis tulisan argumentasi yang harus kalian pahami, antara lain argumentasi logis, argumentasi emosional, argumentasi etis, argumentasi kontras, argumentasi persuasif, dan argumentasi eksposisi. Silakan Anda baca dan pahami ke-6 jenis dan contoh tulisan argumentasi tersebut, sehingga Anda mampu untuk membedakan jenis-jenis tulisan argumentasi.